Oke. Video ini dibuat tanggal 16 Desember 2024. Ini bakal jadi video terakhir atau episode terakhir saga membongkar penipuan berkedok klinik dan perdukunan. Halo semua, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi, warga sipil biasa yang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, yang kebetulan hari ini genap berusia 33 tahun. Mau lu mendukung atau tidak mendukung, mau lu pro atau kontra, dengan segala kerendahan hati meminta kepada kalian semua untuk menonton video ini sampai habis, karena gue jamin ini video akan memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman semua. Dan di video ini gue akan menjawab beberapa hal yang masih jadi pertanyaan teman-teman semua, dan beberapa hal yang mungkin mind blowing buat kawan-kawan semua. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Ya, nah di antara akidah yang cacat itu adalah keyakinan bahwa roh-roh jahat atau ilmu hitam itu bisa memberikan dampak, bisa membahayakan, bisa membunuh orang. Itu tidak benar, saudara. Tidak benar. Bahkan hatta para penyihir yang disebutkan dalam Al-Quran pun ditegaskan wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi para penyihir itu tidak akan bisa membahayakan kecuali atas izin Allah. Artinya kalau Anda punya koneksi dan hubungan yang baik dengan Gusti Allah, Anda sholat 5 waktu, Anda mengamalkan doa-doa yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan itu lemah sebetulnya dibandingkan kita melihat fenomena-fenomena yang kerap kali terjadi di negeri kita ya. Orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dimanipulasi, orang-orang yang lemah akidahnya kemudian dimanfaatkan kelemahan itu oleh orang-orang yang suka menjual beli hal-hal mistis ya, memperjualbelikan hal-hal mistis. Tapi kepercayaan kita terhadap hal gaib itu harus memiliki landasan. Makanya para ulama menjelaskan tuh sesuatu yang gaib yang wajib kita percaya itu adalah sesuatu yang bersandar pada wahyu yang terpercaya. Artinya kalau sumber kabar hal gaib ini dukun atau hatta ustadz sekalipun, itu nggak wajib percaya gitu. Apalagi dengan yang namanya ilmu-ilmu hitam semacam itu. Nggak ada itu sebetulnya. Jadi hal-hal semacam itu tuh sayangnya sudah menjadi warisan turun-temurun ya. Dan di sebagian masyarakat kita itu masih bercokol keyakinan semacam itu. Saya kira itu perlu dikoreksi. Dan kalau Anda ingin tahu apa pentingnya mempelajari akidah yang tepat itu, ya itu gunanya. Gue mau ngomong ke teman-teman semua. Oke, kalau at the end of the day kalian tidak satu pemahaman dengan gue atau satu pikiran gue, it's okay, nggak masalah. Carilah rujukan yang benar-benar kalian bisa yakini, pahami, dan menguatkan diri kalian gitu loh. Karena kalau ngomong soal agama, gue bukan ahlinya, gue bukan ekspertisnya. Tolong kalian jadikan rujukan, kalian cari tahu lagi, kalian pahami lagi gitu. Kita ambil contoh Gus Baha juga sempat bilang dia nggak percaya kalau santet bisa melukai dirinya dengan background ketauhidan yang sangat kuat oleh beliau gitu. Terus juga baru-baru kemarin Ustadz Nuruddin, ya, orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat brilian, juga bikin video yang sama. Silahkan kalian tonton videonya, gue taruh linknya di bawah. Dan terakhir ya jelas yang sering di-mention setiap gue buat konten ini, siapa lagi kalau bukan Ustadz Faizar, seseorang yang sangat-sangat jelas sanad keilmuannya, seseorang yang sangat berilmu, seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang berjuang, seseorang yang menyelamatkan dan menolong banyak orang. Dia mungkin punya keyakinan, pemahaman, dan pandangan yang totally different dengan gue. Tapi gue minta ke teman-teman semua, kalau memang kalian menghormati saya, kalau memang kalian merasa konten saya bermanfaat, tolong jangan serang beliau, tolong jangan diskreditkan beliau, tolong jangan rendahkan beliau. Ya, perbedaan seperti itu tuh biasa aja. Apapun yang kalian pahami, yang penting kita ada satu lini yang sama nih. Satu, kalau pengen ada perubahan dalam hidup lu, jangan pernah pakai jalan instan. Ikhtiar, berusaha. Kedua, kalau lu sakit, prioritaskan medis. Selalu jadikan medis sebagai opsi pertama gitu. Dan kalau misalnya dokter di tempat lu belum bisa menemukan penyakit lu, pindah ke dokter lain, pindah ke dokter lain, pindah ke dokter lain. Kenapa gue bilang demikian? Karena ada satu hal yang gak gue ceritakan ke teman-teman semua. Salah satu keluarga terdekat gue, which is sepupu gue, sepupu kandung, namanya Monica. Ya, dia mengalami sakit, tapi orang tuanya akhirnya memutuskan daripada dirawat medis, dibawa ke orang pintar di Padang Pariaman. Dan orang pintar itu bilang dia terkena gangguan jin. Tidak selama beberapa hari karena tidak ada penanganan medis, keadaannya semakin buruk dan meninggal dunia. Dan gue nggak mau ada lagi yang mengalami hal seperti itu. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang menderita karena
hal-hal mistis dan keyakinan atas dukun ini gitu. Kita butuh penanganan yang lebih lagi, kita butuh kesadaran yang lebih lagi, dan inilah yang berusaha kita bangun bersama-sama. Jadi menurut gue sangat tidak produktif kalau energi kita malah habis untuk memperdebatkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen berubah dalam hidup lu, ya lu ikhtiar. Kalau memang lu ada sakit, pergilah ke medis. That's it. Lu nggak harus percaya sama gue atau ngikutin jalan gue sepenuhnya, enggak. Yang penting berobat. Kenapa gue alih profesi dari seorang pegawai negeri sipil di sebuah institusi yang menjadi idaman banyak orang menjadi seorang content creator? Ya jawabannya simpel ya, apalagi kalau bukan karena uang yang lebih menjanjikan gitu dan lebih ringan gitu beban moralnya. Makanya kalau ditanya orang kenapa lu jadi YouTuber, kenapa lu jadi content creator, ya karena uang. Karena dengan uang yang banyak, gue punya kebebasan yang lebih luas, gue punya kemerdekaan yang lebih luas, dan gue bisa melakukan apapun yang gue ingin lakukan tanpa harus bergantung sama keputusan dan pandangan dari orang lain. Itulah enaknya jadi content creator. Jadi bisa gue bilang, sebagian besar dari konten gue, hampir semua konten gue, drive-nya ke situ tuh. Kecuali beberapa konten, dan konten perdukunan ini termasuk dari pengecualian tersebut. Gue nggak peduli seberapa banyak uang yang bisa gue hasilkan dari konten ini, yang penting konten ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, semua monetisasi atau uang yang gue peroleh dari membuat video yang menibang dan membongkar praktek perdukunan, klinik, dan penipuan ini, gue berikan seluruhnya kepada 2 orang mahasiswa yang sudah menjawab tantangan kemarin, yang sudah membuat konten tentang pentingnya kita lepas dari logika mistika, yang mana kedua mahasiswa ini sudah memenuhi semua syarat yang gue butuhkan. Dan inilah 2 video yang terpilih untuk menerima beasiswa tersebut. Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang santet dan perdukunan oleh the one and only Ferry Irwandi. Sebenarnya beliau bukan melawan dukun, tetapi melawan logika mistika. Buat kalian yang nggak tahu logika mistika, intinya adalah kepercayaan kepada hal-hal perdukunan, santet, pesugihan, pengobatan dengan mengandalkan batu ajaib, dan lain-lain. Itu yang dilawan Ferry Irwandi. Mbah kan buka praktek pesugihan. Kenapa Mbah nggak bikin kayak diri sendiri gitu? Kalau Mbah kaya kan nggak perlu buka praktek pesugihan. Good question. Tapi orang kayak Wisula, Mbah orang bisa ngomong kekuatannya dari 2 awak dewa. Ngerti? Oh gitu ya Mbah. Tapi kan Mbah bisa minta tolong sama dukun lain, ntar gantian gitu. Congol lu bisa mendengar. Orang segampang gue. Kita provider. Aku mau cerita sedikit tentang orang di desaku. Cukup miris dengarnya. Kemarin pada saat musim haji, setelah orang-orang pada balik haji tepatnya, beberapa orang di desaku tuh ada yang mengeluh, uangnya hilang 100.000. Beberapa rumah mengeluhkan hal yang sama. Iya, rumahku hilang, cuman sekian gitulah. Terus disangkut-sangkutin sama salah satu orang di desaku yang habis beli rumah seharga 5M. Mungkin dia pulang naik haji sekalian beli tuyul. What? Orang naik haji loh buat ibadah ini beli tuyul, ngapain coba? Orang kerja keras, bisnis buat beli rumah seharga 5M. Disangka nyolong duit yang paling 100.000. Itu kira-kira butuh berapa rumah tuyulnya kerja keras, lebur. Udah gila. Bah, kemarin ada YouTuber nantangin dukun. Katanya kalau bisa nyantet, dapat mobil Alphard sama duit 1M. Ferry Irwandi kan? Kok tahu Bah? Orang nyantet itu nggak bisa sembarangan, harus ada dasarnya dulu. Orang nggak punya salah, orang nggak punya dosa itu nggak bisa disantet. Ngerti? Oh gitu. Kalau misalkan nyantet orang ini bisa nggak Bang? Beta server. Dokter ini bilang orang Indonesia punya potensi yang sama besar dengan orang Eropa, tapi ada satu hal yang menghambat potensi itu. Apakah itu? Yes, logika mistika. Gue salah satu orang yang hidup di lingkungan yang amat sangat mendukung praktik logika mistika. Salah satu yang menjadi korbannya adalah ayah gue sendiri. Dulu hidup gue berkecukupan, ayah punya mobil, ayah punya rumah, dan jongkok untuk berjualan. Seperti sifat bisnis yang naik turun, ketika modal ternyata jauh lebih besar daripada keuntungan, ayah gue mengalami kerugian. Namun alih-alih mengambil keputusan yang rasional, ayah gue memilih untuk berkonsultasi ke dukun. Dukun itu menyarankan agar ayah gue menginjak-injakan kaki sebelum pergi ke jongkok, agar kelak dijauhkan dari rasa dengki teman kios sebelahnya katanya.
Namun hasilnya nihil, ayah gue bangkrut, mobil gak ada, rumah gak ada, jongkok pun gak ada, dan duit pun semakin menipis karena harus membayar biaya konsultasi berkelanjutan kepada dukun tersebut. Yup, cerita tadi adalah salah satu bentuk praktik logika mistika yang merugikan. Praktik ini kerap kali disinggung oleh seorang dokter Belanda yang bernama Jacob Kolberg. Berdasarkan investigasi komparatif yang ekstensif terhadap otak orang Jawa dan Eropa, Kolberg menyimpulkan tidak ada perbedaan anatomis atau fisiologis antara keduanya. Tentunya, penemuan Kolberg ini menentang teori rasis yang berlaku saat itu, yang mana asumsi dominasi dokter dan antropolog fisik saat itu menyatakan otak orang-orang primitif secara fisiologis kurang berkembang, yang menunjukkan bahwa mereka adalah spesies yang kurang maju. Namun Kolberg berpendapat beda. Menurut Kolberg, kok jadinya 2 bang, nggak cuma 1 ya, karena duitnya lebih, itu aja sih. Dan kepada 2 pihak yang videonya udah muncul, silakan DM gue tunggu. Oke? Sip? Ya. Siapa yang memerintahkan kamu itu untuk menyantet Ibu Aminah? Oh, Dibayar berapa kamu itu? Dibayar 8 juta. Aduh, Asma Soli, madu pengot. Di tengah video jualan, terus bikin video kayak gini. Wow. Wow. Ngeri ya. Oke. Kayaknya gue udah kurang lebih nyeritain kepada teman-teman semua bagaimana dampak buruknya ketika kita percaya bahwa ada orang sakti yang bisa mencelakakan orang lain dari jarak jauh, dan bagaimana dampaknya pada struktur sosial masyarakat sampai sekarang, dan itu udah sangat-sangat destruktif. Buat yang masih mempertanyakan dampaknya, silakan ke rumah sakit penanganan kanker terdekat dan lu bisa wawancara sendiri, lu bisa observasi sendiri bagaimana banyak sekali masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan, bisa ditangani dengan baik secara proper gitu, by medis. Tapi karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, dan sugesti serta dorongan dari culture masyarakatnya untuk percaya dengan sesuatu yang sifatnya mistis, dan akhirnya tidak mengambil keputusan yang tepat atau tindakan yang tepat. Dan keadaan ini dijadikan kesempatan bagi para penipu untuk melancarkan aksi kejahatannya. Jadi mereka bisa mengklaim diri mereka siapapun, mereka bisa mengklaim dengan jubah apapun, dan mereka menipu banyak sekali masyarakat. Makanya kalau lu ke orang pintar, sekali lagi apapun jubahnya, apapun kepercayaannya, dan ketika lu mengalami sakit, terlebih lu udah periksa ke dokter dan belum dideteksi, maka 100% orang pintar itu akan ngomong ada gangguan mistis di dalam diri lo. Dan ini sudah sangat merugikan sekali buat banyak masyarakat. Itu kalian juga udah paham. Terus masalah lambatnya penanganan fasilitas publik juga banyak sekali kita temukan ya, yang seharusnya bisa diperbaiki dengan baik, tapi ujungnya terhambat karena orang percaya dengan hal-hal yang mistis, yang mana itu tidak menyelesaikan problematika yang ada di fasilitas tersebut, dari mulai jalan tol, dari mulai pembangunan gedung, kurangnya keselamatan, kurangnya safety, sampai hal-hal yang berdampak buat masyarakat. Yang mungkin belum gue bahas adalah dampak yang lebih besar lagi. Kalian tahu tahun 1999 itu ada pembantaian massal di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, dan itu ditulis dan di-capture serta diceritakan dengan sangat baik di buku yang namanya Kekerasan Komunal, Fenomena Budaya atau Politik, Studi Kasus Pembantaian Tukang Sihir dan atau Tukang Santet di Banyuwangi, karya Dr. Lukman Hakim. Gue dikirimin buku ini oleh anaknya sendiri, dan beliau mengapresiasi apa yang gue lakukan karena emang sejalan dengan semangat yang berusaha untuk disampaikan oleh mendiang ayahnya. Yang mana di buku ini diceritakan bagaimana santet itu dijadikan alasan, dijadikan alat untuk kepentingan politik beberapa pihak dalam menguasai masyarakat, dalam mencelakakan orang lain. Jadi banyak sekali korban-korban yang tidak bersalah karena dituduh sebagai dukun santet, akhirnya meninggal dan dieksekusi di tempat. Ada ratusan jiwa yang melayang karena peristiwa ini. Ya mungkin orang-orang Banyuwangi tahu apa yang terjadi di tahun 99, istilah ninja ya. Ya mungkin udah paham, dan mungkin kalau ada waktu kita bahas di konten selanjutnya. Inilah kenapa kepercayaan dan keterikatan masyarakat kepada logika mistika, khususnya penipuan berkedok perdukunan dan perkelaikan ini sangat-sangat berbahaya, dan sampai sekarang belum ada tindakan tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Dan faktanya setelah melakukan beberapa riset mandiri dan penelitian dan observasi, gue menemukan banyak hal yang menarik untuk teman-teman pahami dan ketahui. Oke, sekarang udah 3 bulan dan terbukti tidak ada apa-apa. Tidak, kondisi fisik gue baik-baik aja, mental gue baik-baik aja, psikologi gue baik-baik aja, rezeki gue baik-baik aja. Terus, yang perlu teman-teman ketahui dalam penelitian yang gue lakukan, gue ngumpulin catatan hukum dan kasus-kasus pidana yang
hubungan dengan persantetan, ada satu hal yang gue temukan dan menarik untuk teman-teman ketahui. Di Indonesia tidak ada satupun kasus tukang santet yang diproses dalam hukum itu terbukti bisa melakukan kejahatan supranatural. Tapi ternyata ketika diproses hukum lebih lanjut, dikumpulkan bukti-bukti, semuanya ternyata melakukan penipuan. Jadi ada dukun santet yang emang ahli dalam peracunan, ada juga yang pakai senjata api, ada juga yang membunuh secara berencana gitu. Salah satu kasus yang ramai adalah pembunuhan salah satu founder FE101 Indonesia, yang mana dilakukan oleh istrinya sendiri. Jadi si istrinya ini pergi ke satu dukun ke dukun yang lain, dan setiap ke dukun dia minta santet suaminya. Dukunnya bilang bisa, ternyata nggak bisa. Ke dukun yang lain juga mengatakan hal demikian, tapi karena udah kepalang tanggung, akhirnya semua dukun yang udah dia datangi dia kumpulkan, dan mereka susun pembunuhan berencana yang akhirnya menewaskan suaminya. Jadi cara dibunuhnya ya diracun, disiksa, terus mobilnya dibakar gitu. Nah, jadi bisa dibilang secara empiris tidak sekalipun santet ini pernah terbukti. Ada beberapa kejadian lagi, kejadian misteri lagi, misalnya kayak ada anak yang terus-terusan bertelur yang awalnya dikira ilmu hitam atau orang iseng atau karunia dan lain sebagainya, ternyata diketahui setelahnya si anak memang memiliki kelainan psikologi, kelainan jiwa, yang mana dia memasukkan telur itu secara paksa ke dalam tubuhnya, ya, ke pantat gitu. Dan terus mengklaim bahwa telur itu benar-benar dia tetaskan. Oke, gue sering banget dapat pertanyaan dari follower lama atau penonton lama gue yang udah ngikutin konten gue dari lama. Bang, lu kok jadi sombong sih? Lu kok jadi congkak sih? Kok personality lu berbeda? Kok personal lu berbeda? Kenapa lu jadi kayak gini? Kenapa lu pamer harta? Dan hal-hal yang lain. Oke, saatnya gue jawab itu semua. Dan tolong teman-teman dengar sampai habis. Di total itu ada sekitar 5 konten yang gue produksi di channel gue, dan gue datang ke 6 podcast dengan jenis dan profiling market yang berbeda-beda. Ini semua ditotalin, kita akan mendapatkan angka reach mencapai 323 juta. Dan itu baru di YouTube doang, di luar TikTok ataupun Instagram ataupun di Twitter. Nah, kita asumsikan nilainya setengah dari reach yang dicapai di YouTube, maka kurang lebih semua campaign yang mengedukasi masyarakat soal pentingnya kita lepas dari keterikatan atas klinik dan perdukunan ini mencapai angka kurang lebih 500 juta engagement. Ini agak heran, selama 3 bulan ini konten gue menguasai hampir seluruh platform media sosial, trending di YouTube, trending di Twitter, jadi sering muncul di TikTok, sesuai dengan apa yang gue rencanakan selama berbulan-bulan. Lalu bagaimana gue melakukan hal tersebut? Dari awal gue pengen konten yang gue buat ini bukan cuma jadi wadah masturbasi intelektualitas buat diri gue ataupun penonton-penonton yang udah akrab dengan konten-konten gue. Ya, ketika gue mapping, itu demografi penonton gue, jenis penonton gue, dan profil penonton gue itu mungkin sangat mudah untuk ditebak ya. Dan berdasarkan data dan statistik, sebagian besar datang dari umur 18 sampai 34 tahun, which is itu usia yang paling produktif, terus berasal dari kota-kota besar. Sedangkan yang gue butuh adalah konten ini bisa menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini asing dengan konten gue atau asing dengan sosok gue. Ya, mereka yang tinggal di daerah rural, mereka yang punya pendapatan yang rendah, dan mereka yang tidak teredukasi dengan baik. Nah, untuk bisa menjangkau niche market tersebut, maka gue harus menyiapkan strategi dan taktik. Kenapa gue ngerasa harus menjangkau mereka? Karena mereka ini selama ini menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan. Maka dengan cara apapun, gue harus berpikir konten dan campaign yang gue buat harus bisa menjangkau mereka. Kenapa fokus pembahasan gue nggak berfokus pada antropologi atau neuroscience atau faktor evolusi atau biologi? Ya, karena nggak akan kena. Cuma jadi konten sekali lewat aja di channel YouTube gue. Yang nikmati juga bakal kalian-kalian aja. Battle gue udah nggak di situ lagi. Gue butuh sesuatu yang lebih konkret gitu. Butuh sesuatu yang lebih berdampak dan jadi bahan pembicaraan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mendapatkan strategi terbaik, jelas gue butuh yang namanya riset. Karena kunci sebenarnya tuh kan di interaksi gitu. Dan interaksi ini bernilai netral, bernilai 0. Interaksi positif dan interaksi negatif itu nilainya sama gitu. Semakin banyak konten ini menarik interaksi dari penontonnya, maka semakin tinggi probabilitas konten ini untuk naik atau menjadi viral. Nah, ini menarik. Beberapa jurnal ilmiah yang gue baca ya, termasuk tulisannya Anderson dan Westerwick, itu ngasih gue clue yang sangat jelas bagaimana membuat konten yang bisa menjangkau target viewer yang udah gue jelasin sebelumnya. Jadi gini, menurut beberapa jurnal ilmiah, golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah itu lebih cenderung tertarik kepada persona yang dominan, meski mereka tidak menyukai pribadi orang tersebut. Nah, ini dilengkapi juga dengan jurnal penelitian yang lain yang menyatakan bahwa masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan itu sangat-sangat engage dengan konten-konten yang
memamerkan kemewahan atau flexing gitu. Karena konten-konten yang memuat kemapanan dan kemewahan itu dijadikan proyeksi impian mereka atas kehidupan yang mereka jalani. Itulah kenapa ketika lu bikin konten flexing, naiknya gampang sekali gitu. Nah, berdasarkan beberapa jurnal ilmiah dan penelitian ini, maka muncullah ide konten tantangan santet berhadiah Alphard. Bisa santet gua, lu dapat Alphard. Yang mana rangkaian diksi ini dapat mencakup semua penelitian tadi gitu loh teman-teman. Jadi menggambarkan kesombongan, dominasi, dan kemapanan dalam sekali pukul. Karena gini, menantang santet itu kan adalah tindakan yang dianggap berani ya sama masyarakat Indonesia. Ini mendobrak pemikiran yang mengakar kuat. Buat yang setuju, ini adalah bentuk tindakan revolusioner, dan buat yang tidak, mereka ingin melihat orang sombong ini jatuh, orang congkak ini menderita, dan akhirnya kena batunya. Sebenarnya dua perasaan ini punya kesamaan, yaitu sama-sama mengikat. Makanya setiap video yang gue keluar, itu trafficnya semakin naik. Kenapa demikian? Karena yang pro ingin melihat seberapa jauh aksi revolusi ini dilakukan, dan yang kontra ingin melihat seberapa dalam gue akan jatuh. Selanjutnya, berdasarkan apa yang gue temukan dalam observasi dan wawancara dengan orang-orang, jenis kendaraan adalah salah satu simbol kemapanan yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Gue bisa aja bikin Bentley, gue bisa aja bikin Rolls Royce, gue bisa aja bikin Porsche, tapi kendaraan-kendaraan mahal ini belum tentu dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka Alphard menjadi jawabannya. Akhirnya dua hal ini gue kombinasiin, jadilah bisa santet gue dapat satu Alphard. Karena kalau gue taruh angka di situ itu udah terlalu generik, tapi gue taruh Porsche kayak tadi atau Bentley itu belum tentu bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Nah, ketika gue mengkombinasikan dua hal ini dengan pendekatan sinematografi yang memang tidak lumrah mereka tonton, maka retensi dari video itu akan tinggi, interaksi dari video itu akan tinggi, dan view dari video itu juga akan tinggi. Gue prediksi ketika video ini bisa menembus jutaan views, maka selanjutnya akan jadi lebih gampang dan bola saljunya akan terus berputar. Dan benar kejadian, setelah tidak menunggu waktu lama video itu menembus angka 1 juta views dan selanjutnya menjadi pembicara di mana-mana, dan gue tinggal nunggu WA untuk menjalankan rencana di step kedua, yaitu podcast di mana-mana. Benar aja terjadi, semua podcaster terbesar di Indonesia ngontak gue tanpa gue minta gitu, dari mulai Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Raditya Dika, Pras Teguh, BBK, dan lain sebagainya. Ketika gue datang ke podcast ini, gue juga menerapkan strategi dan pola komunikasi yang berbeda-beda pula, menyesuaikan target market dan profiling yang udah gue lakukan ke setiap podcast ini. Dan juga di setiap podcast, gue akan fokus pada satu pembahasan dan satu aspek yang dan memang jadi profil dari podcast tersebut. Misalnya ketika ngomong hal yang berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan, maka gue akan melakukan pendekatan yang sama dengan Ustadz Felix Shaw. Gue akan bicara soal trik dengan orang yang paling jago trik sulap, yaitu Om Deddy Corbuzier. Gue akan ngomong dengan persona yang tadi udah gue bentuk di channel Deddy Sumargo. Gue akan bicara soal masa lalu, masa muda gue dengan Pras Teguh, dan beberapa pendekatan yang lain. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan kenapa angka 500 juta itu bisa kita dapatkan. It's not a rocket science kan. Dan ini mungkin juga akan menjawab pertanyaan teman-teman, terlebih viewer gue yang lama atau penonton gue yang udah ngikutin gue dari lama, yang bertanya-tanya kenapa ada perubahan yang signifikan dari sosok Ferry Irwandi. Gini, sia-sia aja reach gede itu kalau nggak menghasilkan sesuatu yang benefit ya, atau sesuatu yang gue harapkan. Dan syukurnya dari apa yang gue kumpulkan, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, dan apa yang gue dengar ternyata cukup impactful. Dari mulai hal yang paling sederhana yang menyangkut kebiasaan dan kehidupan sehari-hari sampai hal yang krusial gitu teman-teman. Oke, kita mulai satu-satu ya. Ada yang cerita gara-gara konten gue akhirnya dia berani akhirnya dia berani untuk ke kamar mandi sendiri, tidak menyulitkan temennya atau menunggu orang lain untuk ke kamar mandi secara bersamaan. Terus ada juga yang bilang dari konten gue dia udah berani mengangkat jemuran, dia udah berani beraktivitas sendirian. Terus juga ada juga saya yang ngomong kalau sejak nonton konten gue, dia jadi berani sholat malam, dia jadi berani subuh ke masjid, yang dulu jarang sekali dia lakukan karena parno atau ketakutan. Kalau kalian merasakan experience yang sama, atau pengalaman yang sama, atau dampak yang sama setelah menonton rangkaian konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu yang menyangkut keseharian pribadi. Melangkah lebih jauh, ada juga yang cukup krusial ya. Ada yang selama ini tidak sadar kalau dirinya menderita skizofrenia, merasa dirinya indigo, dan akhirnya melakukan cek medis, dan ternyata terbukti dia sakit dan mulai berobat. Terus juga berdampak pada sistem di sebuah sekolah yang mana mulai murid-murid diajarkan untuk tidak ketergantungan sama hal-hal yang mistis ataupun klinik, untuk berpikir rasional, untuk melatih kemampuan problem solving dengan baik. Dan kalau kita masuk ke tahap selanjutnya, ini yang sampai buat gue menangis ya gitu ketika baca, dan karena multi layer sekali gitu. Jadi gue bacain aja. Bang, gue benci banget sama lu. Gue sampai buat banyak akun ternakan buat bully lu.
Karena ibu gua kena santet, perutnya membesar. Waktu dibawa ke dokter, dibilang cuma kembung, ternyata semakin parah. Akhirnya coba pengobatan alternatif yang syar'i. Ini ya, ustadznya bilang ibu kena ilmu hitam, dan dalam keadaan itu lu muncul dengan sombongnya nantangin santet di mana-mana. Gue benci banget, gue sampai berharap lu mati kena santet, nggak tahu keluarga lu mati. Terus kebencian gue bertambah, gue udah nggak peduli lu mati di santet kayak atau apa. Yang penting lu harus menderita. Kenapa yang kena ibu gue yang selalu baik sama orang? Kenapa bukan orang tengil kayak lu gitu? Kita udah usaha buat nyembuhin ibu dari satu alternatif ke alternatif lain. Semua bilang ilmu hitam. Di situasi itu gue sudah benar-benar percaya jika ibu dijahatin orang. Lihat lu ribut di X, gue pengen bungkam lu. Gue udah siapin rencana. Gue mau bawa ibu ke Sarjito biar lu bisa paham gangguan santet itu ada dan penyakit non medis itu ada. Setelah diperiksa, hasilnya di luar dugaan. Ibu ternyata terkena ovarium stadium 3 sampai ke getah bening. Gue shock. Maaf kepanjangan bang, gue berharap banget lu baca. Gue minta maaf dan berterima kasih. Gue pengen lu terusin bang. Masih banyak orang bebal kayak gue yang justru butuh digampar. Gue tahu lu pasti capek nanggepin orang yang gak ada habis-habisnya, tapi abang harus ingat ada orang yang secara nyata benar-benar terbantu dari apa yang abang lakukan sekarang. Gue minta doa juga atas kesembuhan ibu gue. Semoga Allah bersama abang selalu. Wow. Ya, gitu. Oh ya, satu lagi. Ya, itulah kenapa. Ya. Waduh, speechless gue. Ya, gitulah. Dan terakhir, update terakhir juga, dia bekerja di sebuah perusahaan yang kerjasama dengan produsen ya garam Rukiah, dan sekarang kontrak mereka sudah berakhir karena terjadi penurunan yang sangat tajam, yang sangat signifikan terhadap permintaan atau pembelian garam Rukiah. Dan dia report kalau pengusaha-pengusaha garam Rukiah sekarang kelimpungan karena kedok penipuan mereka mulai terbongkar, dan itu tidak bisa dibenarkan. To be honest, kalau kalian lihat di konten sebelumnya dan beberapa kontennya lain, mereka bahkan ngegerakin buzzer secara besar-besaran, yang mana itu sangat bisa gampang diidentifikasi bahwa itu gerakan buzzer untuk coba nge-take down konten gua atau coba untuk nge-spinning opini publik gitu di segala media sosial gitu. Dan ya, itu menggambarkan betapa besarnya industri penipuan ini. Mereka kena serang balik sekarang, ratingnya mulai turun, harganya mereka jatuhin tetap aja tidak laku, dan banyak masyarakat lain yang protes, yang berusaha untuk ngedibang. Jadi tetap kita jalani terus, tetap kita berusaha untuk lakuin terus. Semua ini bisa tercapai berkat bantuan teman-teman semua gitu. Terus ada juga yang bilang gara-gara konten gue dia jadi tidak lagi menikmati konten horor, dan sekarang beralih ke konten-konten yang memang ngasih edit value ke dia gitu. Yang ini juga agak menarik karena kenapa? Karena sebenarnya kalau konten-konten horor, film-film horor atau cerita-cerita misteri itu sah-sah aja ada gitu, nggak perlu dipikirin terlalu serius lah. Maksud gue bikin konten ini bukan untuk menghancurkan industri itu ya. Ini sama aja kayak Smackdown, lu tahu itu settingan tapi lu bisa nikmatin, nah kurang lebih seperti itu. Jadi ya anggap aja itu seni dari storytelling itu sendiri gitu, nggak perlu di hate too much atau segala macam, enggak. Ini jadi masalah kalau lu benar-benar percaya terus menggantungkan hidup lu pada cerita-cerita seperti ini. Nah, itu yang keliru. Tapi kalau ceritanya sendiri, anggap aja bagian dari entertain. Dan gue percaya kalian yang nonton ini juga mungkin merasakan sendiri atau melihat sekitar kalian ada sesuatu yang sedang berubah sekarang, dan itu menuju ke arah yang lebih baik. Pesan terakhir teman-teman, seperti yang gue bilang, ini video terakhir gue ngebahas perdukunan. Besok kita mungkin ngebahas hal-hal yang lain. Mungkin akan ada hal-hal yang masih bersenggolan yang gue bahas, tapi nggak akan spesifik ngomong santet dan perdukunan lagi. Dan gue sendiri dalam beberapa waktu ke depan akan fokus di pendidikan gue. Ada hal yang mau gue capai dan kejar gitu. Dan gue harap bisa selesai dalam waktu yang cepat sehingga gue bisa ngontes secara normal lagi. Gue juga lagi ngebangun sebuah bisnis yang cukup besar, dan mungkin nanti akan gue floorkan ke teman-teman semua. Gue juga ngebangun sesuatu yang lebih besar lagi, yang kalau jadi akan gue umumkan ke teman-teman semua. Jadi gitu. Dan sejauh ini gue terima kasih kalian sudah mendukung, mensupport, dan nonton video-video ataupun konten yang gue bikin. Semoga kita bertemu di lain waktu. Semoga apa yang gue lakukan selama ini punya manfaat buat kalian. Gue minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini bermanfaat.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.